sejak tahun kemarin, tahun 2021, Desa Tapelpa menjadi terpilih sebagai salah satu desa menjadi pilot project untuk desa inklusif. Terkait dengan apa dan maksud dari desa inklusif nanti kita akan berproses. Dari TTU ada 2 desa yang kemudian dari hasil pelatihan, 2 desa yang kemudian ditentukan untuk melaksanakan desa inklusif itu. Salah satunya Desa Tapelpa, dan 8 desa yang terpilih Desa Tapelpa, kemudian rekomendasi kabupaten dari Desa Lapeong. Jadi kita setelah pelatihan langsung ditentukan oleh tim dari Kemendes untuk kemudian menjadi desa inklusif, berproses untuk menjadi desa inklusif, sedangkan rekomendasi kabupaten itu Desa Lapeong. Nah, untuk kemudian kita merespek apa yang sudah dipercayakan ini, maka langkah awal yang kita buat hari ini adalah kita mempersiapkan kelembagaan di desa untuk kemudian bisa menanggapi atau melaksanakan desa berbasis desa inklusif ini. Jadi secara umum desa inklusif itu dimaksudkan bagaimana kita menggerakkan partisipasi masyarakat untuk seluruh warga itu terlibat di dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, monitoring pembangunan, dan sama-sama untuk membangun desa. Jadi itu tanpa terkecuali termasuk kaum difabel, kaum marginal, dan kaum rentan. Itu arah dari desa inklusif ini. Jadi keberpihakan kita kepada kaum marginal, kaum rentan, kaum perempuan, difabel, yang lansia, anak-anak. Karena itu maka hari ini dan seterusnya kita akan berproses selama nanti desa dari kementerian itu mendampingi kita selama 2 tahun, 2022 tahun ini sampai dengan 2024. Kemudian itu diharapkan di tahun 2024 itu kita sudah mandiri, kita sudah bisa desa yang berbasis desa inklusif berbasis kinerja, dan nanti dibiayai insentif untuk pelaku-pelaku yang nanti bertindak sebagai untuk kaum marginal itu. Jadi saya berharap supaya kita meletakkan jiwa dan raga kita untuk mengikuti kegiatan hari ini dan seterusnya sampai besok, sehingga kemudian apa yang disajikan, apa yang dibawakan oleh para pemateri bisa kita rekam, bisa kita tangkap, sehingga dalam atau merealisasikan program ini kita tidak serba bingung atau tidak pernah paham tentang itu. Itu 1-2 hal yang saya sampaikan, dan dengan mohon saya membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini. Atas nama pemerintah Kecamatan Insana, saya sama-sama kepada Bapak Vincent dan Ibu Ella yang berkenan hadir memenuhi undangan dari Desa Tapelpa untuk memberikan materi terkait dengan desa inklusif. Baik, Bapak Ibu sudah hadir yang kami hormati. Apa itu desa inklusif? Desa inklusif ini adalah desa yang nanti dalam program-program kegiatannya harus diutamakan pada dasar pemerataan, artinya semua diberikan kesempatan yang sama partisipasi aktif dalam merencanakan, kemudian dilaksanakan pembangunan yang ada di desa Tapelpa. Semua tidak terkecuali masyarakat Tapelpa dan berbagai golongan usia dari berbagai tingkat dan tingkatan, dan semua kita semua dianggap sama untuk berpartisipasi. Khususnya desa inklusif diberikan ruang peran pada kelompok marginal untuk betul-betul berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa.
belum semua desa disebut desa inklusif. Ada beberapa desa yang kemarin sudah mendapatkan kegiatan pelatihan dan juga sudah disebut sebagai desa inklusif. Salah satunya adalah kita desa Tapempa. Oleh karena itu, pemerintah desa pasti akan memberikan banyak hal. Salah satunya hari ini kita peningkatan kapasitas terkait dengan desa inklusif itu sendiri. Dan secara berkala program ini harus didukung oleh kita semua warga masyarakat desa Tapempa. Mari kita dukung bersama kegiatan yang sudah dicanangkan, yaitu desa inklusif untuk kita desa Tapempa. Dengan adanya kehadiran pemateri yang luar biasa, dua orang hebat ini, kita yakin bahwa hal-hal yang diberikan kepada kita ini sangat-sangat kita butuhkan dan sangat bermanfaat. Bapak Vincent ini kami sudah kenal lama dan beliau adalah orang yang tepat pada saat ini untuk memberikan materi kita bersama Ibu Ella. Tentunya ia sudah lama berkecimpung di bagian desa inklusif. Harapan kami dari pemerintah kecamatan, kita semua berpartisipasi aktif dalam ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan hari ini dan besok, dan kemudian hasilnya itu juga harus dinyatakan dalam kegiatan kita, yaitu di desa, yaitu dalam proses perencanaan sampai dengan proses pembangunan. Jadi ini beberapa hal yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Vincent dan Ibu Ella. Terima kasih kepada pemerintah desa Tapempa yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang hadir, Ibu pendamping kecamatan bersama pendamping wakil desa. Terima kasih untuk sudah atas dukungannya. Kita semua yang turut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah di desa Tapempa. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Fungsi tubuh ini seperti ini. Apabila Bapak Desa undang kami semua, termasuk kami kelompok rentan, tapi kalau tidak diberikan akses, kami tidak bisa datang seperti tadi saya. Kalau ini saya tadi bisa merangkak naik, tapi kalau teman yang pakai kursi roda, dia berdiri tunggu di bawah. Itu. Jadi dia ini. Yang kedua, dilipatkan, tapi bukan datang duduk diam. Oke, tan fine hendak muri apa itu kuato, bahwa kehadiran harus ada ini apa penyandang disabilitas, jadi undang sinan hemat oke kuato bisa penuh, itu harus ini kita perhatikan. Dan undang juga kalau macam ke yang hambatan melihat, tidak mungkin kan kasih dia kertas undangan ini, kan mesti telepon. Bukan membangkitkan kami dalam hal untuk mau membantu atau kami meminta-minta untuk dikasihani, tidak. Tetapi mensupport kami supaya kami bisa apa yang kami istilah ya memulihkan kembali kami. Istilah orang panggil bilang ya ada yang bilang mata buta, ada yang ini. Tapi nama itu disamarangkan, tidak baik. Jadi kalau ke depan saya mohon kepada kepala desa supaya membuat suatu program ini berjalan lanjut untuk desa Tapempa, terutama kami penyandang cacat. Mengumpulkan kami, membuat kami kira-kira memberikan kami motivasi apa yang kami bisa buat, dan kami akan tunjukkan. Saya berani berbicara karena yang penting Bapak Desa bergerak membantu kami untuk suatu kegiatan untuk penyandang cacat kami, untuk desa, khususnya desa Tapempa. Siapapun dia, khusus penyandang cacat, mengumpulkan kami untuk suatu kegiatan yang bermanfaat untuk desa Tapempa. Saya kira itu kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Karena tidak mungkin ada kesempatan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas itu. Tapi pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa dapat menghargai dan menerima pihak-pihak atau yang sebagai penyandang disabilitas yang hari ini memberikan materi ini. Mari kita memberikan aplaus untuk teman-teman. Harus cukup itu saja karena ini kita mau membangun kapasitas kita sehingga masyarakat kita atau yang kita ini menjadi inklusif sehingga desanya betul-betul menuju desa yang inklusif. Terima kasih. Saya kembali. Itu kita yang lebih banyak stres, yang sakit hati diri sendiri, dia cuek saja, persetan lalu. Yang kedua, mendengar dan tidak mendominasi. Kenapa? Harus diberi kesempatan. Yang tadi, ini sudah tahu ibu hamil tidak nyaman, orang tua tidak nyaman, tapi buat diam-diam saja. Setelah beritahu baru, oh, tapi sudah lewat. Yang kamu minta maaf, kami terima. Maafmu kami terima, tetapi prosesnya sakit. Om Bose bilang tadi. Nah, jadi sekarang mulai kita lebih banyak memahami. Bisa atau bisa? Bisa. Bisa, karena jawabannya cuma satu. Bisa atau bisa? Bisa. Tidak ada pilihan lain kan? Namanya fasilitator yang baik itu harus memberi pilihan dan rasa nyaman kepada orang lain, ya. Sehingga anak-anak sekarang kalau mereka tidak nyaman, akhirnya mereka tanya, ngomong deh, respon deh. Ini baca ini makanya sekolah. Ada di depan juga menghargai dan dihargai. Halo. Menghargai itu dari kita. Lebih banyak menghargai. Rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati dengan rendah diri. Sekarang kita dituntut adalah menghargai dan rendah hati. Kalau Anda ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, hormati orang lain. Tapi sering anak kecil kita tidak hormati, toh? Makanya sekarang anak-anak hanya mereka selamat adalah bapak ibu gurunya. Orang lain mereka tidak selamat. Pernah alami begitu? Dulu Pak Willem Kuhn, dia kan Bapak, ini mungkin permintaan dari saya. Kebetulan juga saya beberapa kali terlibat dengan beberapa LSM, jadi enumerator atau supervisor di sini Peran Timur sini. Jadi harapan saya mewakili masyarakat Desa Tapempah, mungkin ada tidak program-program untuk masyarakat Desa Tapempah dari Yayasan Pilar Timur sendiri, ya, yang mungkin yang mungkin bisa jadikan beberapa orang di sini untuk menjadi fasilitator yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat di sini. Mungkin seperti pola pengasuhan kah, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin lebih bersentuhan dengan orang tua dan anak-anak di sekolah. Karena salah satu kerinduan saya, karena ketika banyak mengikuti jadi enum atau supervisor begitu tuh kebanyakan lebih keliling di Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Belu, Soe. Sedangkan di Keva sendiri, saya sendiri belum pernah, sudah beberapa tahun terakhir saya ikut ini, rasanya saya belum pernah lihat ada yang turun dan lakukan kayak kegiatan studi online-nya begitu atau studi baseline-nya begitu di Keva sendiri. Mungkin salah satu harapan dari kami, mungkin desa kami bisa diberikan pelatihan begitu tentang parenting atau parenting yang positif terhadap orang tua langsung supaya nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Dari saya begitu saja Bapak, selamat siang.
juga harus tahu soal itu, paralegal itu apa, bla 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 bla. Nanti itu akan direncanakan oleh Bapak Desa. Sistem hukum di Indonesia, kita ini kan buta, belum tahu sistem hukum di Indonesia ini apa sah. Misalkan undang-undang perlindungan anak, kita harus tahu nomor berapa, tahun berapa, isinya apa. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu ditujukan untuk siapa saja. Kita harus tahu itu. Jadi kalau kita tidak tahu, maka kita bukan jadi orang paralegal. Lalu advokasi yang seperti tadi saya katakan, begitu. Contoh, soal undang-undang perlindungan anak, itu dia mengatur anak yang umurnya berapa tahun misalkan. Kalau dalam undang-undang perlindungan anak dulu ini apa, nomor 23 tahun 2002, sekarang sudah dirubah. Paralegal harus tahu nomor 35 tahun 2014. Kalau kita tidak tahu, berarti kita tidak bisa melakukan pendampingan di kepolisian sampai pada pengadilan. Karena sampai di sana misalkan polisi memasang pasal lain, lalu paralegal karena dia tugas mendampingi, dia ikut-ikut sah. Kita harus protes. Oh ini Pak polisi, kronologisnya begini-begini, dia bisa jelas pasal A dan pasal B masuk semua. Selain perlindungan anak, siapa tahu ini ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Oh dia juga karena terjadi di lingkup rumah tangga, masuk juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini kita harus tahu. Tidak serta-merta ini hari ini jadi paralegal, lalu kita sudah jadi paralegal. Tidak seperti itu. Tapi kalau informasi untuk sekedar kita ketahui, iya, tetapi syarat untuk menjadi paralegal banyak sekali yang harus kita tahu. Setelah mendengar materi yang disampaikan tadi, saya memang sangat-sangat tertarik. Ngomong menyangkut paralegal, dengan berbagai cerita dan ilmu yang dibagikan tadi, saya merasa ini satu pekerjaan yang sangat berat dan luar biasa. Bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, kita juga merasa bahwa bagaimana kalau seandainya ke depan desa ini ada pembentukan paralegal. Kalau seandainya saya dipilih, saya memilih untuk angkat tangan. Ini kita seorang ibu rumah tangga, di rumah kita urus rumah, urus suami, urus anak, belum lagi pekerjaan yang lain-lain. Saya membayangkan ini terlalu amat berat. Tapi saya mau sampaikan begini, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Desa ini memang harus dibentuk. Ini satu dari pengalaman yang dibagikan tadi, itu baru satu dari sekian banyak masalah yang terjadi di Desa Tapenta. Ada banyak yang tadi diceritakan, suami jalan kasih tinggal istri cari kerja, datang istri hamil, atau istri jalan kasih kerja, jalan untuk cari uang, datang suami kawin lagi, terlalu banyak. Ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran terhadap anak, dan masih banyak lagi kasus selama ini terjadi. Tapi memang kita merasa itu hal yang biasa, karena memang itu pengetahuan yang tidak kita miliki, dan kita punya asumsi, pikiran kita dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah, bahwa ketika orang berkelahi di dalam rumah tangga, kita bilang itu orang punya urusan rumah tangga. Bahkan ada kasus yang sampai memakan korban, kita merasa bahwa itu hal yang biasa, biarkan itu menjadi urusan orang. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita mau sejahtera menuju desa inklusif, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Catatan saya, mohon maaf untuk pemerintah desa, kalaupun bahwa paralegal ini dibentuk, ya tadi disampaikan ini pekerjaan ini kita kerja kemanusiaan, betul bahwa itu kerja kemanusiaan. Tapi di mana-mana sekarang ini orang kerja, dia juga butuh makan. Ini yang dipikirkan, karena saya membayangkan saja, saya merasa bahwa aduh beratnya minta ampun. Siapa sih yang mau merelakan? Kalau anak-anak muda mungkin oke, tapi untuk status kita orang tua yang adalah ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, ini terlalu amat sangat berat. Sehingga kalau memang ini terbentuk, dan memang ini harus dibentuk,
Ini awal yang baik, dia Biku datang untuk menyadarkan kita bahwa ada kita punya sesama-sesama yang ngomong kaum marginal, disabilitas dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Selama ini yang kita pikir, ya memang kita sudah lakukan itu, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ada orang-orang yang terpinggirkan atau ada orang-orang yang memerlukan bantuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sehingga itu tadi saya bilang catatan saya dipikirkan, karena memang membayangkan saja saya tidak mampu, apalagi kalau seandainya saya terpilih sebagai paralegal. Ya ini berat, tapi memang itu pekerjaan kemanusiaan ini memang saya memang sangat-sangat tersentuh, karena memang saya membayangkan. Saya mohon maaf, saya jadi kepala desa 6 tahun, bahkan pikiran ini tidak pernah ada dalam benak saya bahwa ada persoalan-persoalan seperti ini yang sebenarnya harus kita selesaikan. Supone Kepala Desa Tapenpah, Kecamatan Sana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini di Desa Tapenpah melakukan sebuah kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari kelembagaan desa menuju desa inklusif. Harapan dari kegiatan ini, ketika telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan kelembagaan desa, maka masyarakat di Desa Tapenpah, semua stakeholder yang ada di Desa Tapenpah mulai secara bertahap memahami tentang keterlibatan dalam membangun desa. Semua unsur yang ada di dalam desa, termasuk kelompok marginal, kaum perempuan, anak-anak, kaum difabel, dan semua kelompok lansia sudah bisa berpartisipasi secara aktif di dalam membangun desa ini. Teristimewa mendukung program SDGs, program yang berkelanjutan dengan menerapkan partisipasi dari seluruh masyarakat desa, sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang, tetapi apa yang dihasilkan itu dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal, kaum kecil tadi. Jadi itu harapan kita. Nah, kita menggunakan pelatihan kali ini, kita menggunakan sumbernya dari dana desa. Sumber dana desa dengan pesertanya ada 50 orang. Dengan 50 orang ini keterwakilan dari semua kelembagaan yang ada di desa. Dan desa yang kita pakai ada sekitar 21 juta lebih. Itu untuk biaya konsumsi, untuk biaya pengganti transport peserta, dan juga para pemateri. Jadi itu harapan kami sebagai kepala desa, supaya kegiatan-kegiatan ini berkelanjutan mendukung program SDGs desa. Mungkin itu, terima kasih.